dipahami apa logika yang paling penting adalah gitu kan, nanti akan sampai kepada materi bahwa dalam memahami dan sifat af'al dan asmanya Allah itu tidak bisa dengan khoyali. Istilah khoyali ini istilah dicatat agak. Khoyali itu imajinasi. Jadi nggak bisa kita mengimajinasikan Allah itu sesuai dengan apa angen-angennya awake diri, itu nggak bisa. Nah, itu. Maka yang lebih penting adalah dengan menggunakan akal. Kenapa? Karena akal itu akan tunduk terhadap sesuatu yang sifatnya hak, kebenaran. Nah, ini dilogikakan gitu kan. Sifat kidamnya Allah, sifat terdahulunya Allah itu harus dipahami dengan rasio yang benar gitu loh. Kalau runtutan berpikirnya yang benar. Kemarin kan kalau wujud itu kan sederhana. Alamu hadisun. Alam itu adalah sesuatu yang baru. Wa kullu hadisin mutaghayyirun. Atau dibalik, alamu mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Wal mutaghayyiru hadisun. Sesuatu yang berubah-ubah itu pasti baru. Maka kesimpulannya alam itu fal alamu hadisun. Kesimpulannya alam itu pasti adalah sesuatu yang baru gitu loh. Jadi itu logikanya, ada premis minor, premis mayor, konklusi. Premis itu pernyataan, konklusi itu kesimpulan. Premis minornya alam itu berubah-ubah. Premis mayornya sesuatu yang berubah-ubah itu pasti baru. Konklusinya, kesimpulannya, sesuatu yang berarti alam itu adalah sesuatu yang baru gitu loh. Nah maka dalam memahami sifat kidamnya Allah, kidam ini apa maknanya? Terdahulu. Minas sifat asal dia. Salbiah tadi apa? Menafikan atau menolak gitu. Yang tidak layak pada diri Tuhan. Yang itu. Minas sifat salbiah. Wahia sifatul lati dalat ala salbi malayaliku billahi ta'ala, meniadakan sifat yang tidak pantas gitu kan, disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat kidam ini apa gitu. Tadi kalau dalil Qur'annya disampaikan gimana? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwa itu Allah. Allah itu adalah al-awalu, dan yang awal. Awal itu dimaknai tiada permulaan. Tiada permulaan ini lah yang dimaksud dengan sifat kidam. Wal kidamu huwa adamul awaliyatu li wujudihi ta'ala. Sifat kidam itu adalah meniadakan permulaan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Falam yakhluq nafsahu, maka Allah tidak akan menciptakan dirinya sendiri. Nah, tidak bisa dimaknai kalau Allah tiada yang awalnya berarti Allah menciptakan dirinya sendiri, nggak bisa juga. Falam yakhluq nafsahu wala khalaqahu ghairuhu, dan tiada satupun zat selain Allah yang menciptakan Allah. Nah, itu intinya yang menurut. Maka Allah mendalilkan di dalam surat Al-Ikhlas itu lam yalid. Ada pertanyaan Rizka, kok disampaikan ke presentatornya? Gitu, logikanya gitu. Saya nyimpulin aja tadi yang disampaikan oleh presentator. Lanjut. Tadi apa yang kudroh-kudroh mau biaya Wahyu? Tadi kan pakai mic. Penjelasan yang sifat salbiah itu kan hanya menafikan dari sifat wajib ke sifat mustahil. Tapi kan pemahamannya kalau misalnya hanya menafikan, kudroh juga pasti ada dapat dinafikan dengan sifat mustahil lain. Jadi secara enak pemahamannya gimana salbiah itu, apakah beda atau sama? Kalau misalnya tentang makna ma'ani dan ma'nawiyah itu tadi kan yang berkaitan. Jadi cuma minta
penjelasan secara ini aja. Makani dan maknawiyah berkaitan. Jadi nanya tentang salbiahnya aja dulu. Coba kalau presentatornya gimana maknanya? Jadi jawabnya gimana? Mic-nya mana mic-nya? Tadi kalau kelompok 2 anggapnya itu gini kan, dari 20 sifat wajib bagi Allah itu kan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan kemudian sifat ma'nawiyah. Nah, tadi kan yang dipertanyakan itu kan yang dimaksud dari menafikan itu yang seperti apa gitu kan. Kalau bahasanya menafikan doang, berarti kan ya bisa aja gitu. Dari 20 sifat itu ya ada sifat mustahilnya, karena dari 20 sifat bagi Allah juga ada sifat mustahil bagi Allah. Nah, ini kan dari klasifikasi ini kita kan mengartikannya sifat salbiyah itu kan artinya sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak pada Allah. Makanya di sini sifat yang bisa dikatakan tidak layak bagi Allah itu ya yang masuk adalah kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, kemudian wahdaniyah. Artinya dari kelima sifat ini adalah hal yang tidak mungkin kemudian Allah itu tidak kidam. Artinya Allah itu baru gitu loh malahan. Atau kelima sifat itu tidak mungkin ada pada makhluk. Ya itu Nah, maksudnya. itu lebih enak gimana? Ya maksudnya gitu juga. Coba diulang. Dari sifat salbiyah ini yang masuk kan ada 5. Kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan juga wahdaniyah. Nah, sifat salbiyah itu kan sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak pada Allah. Nah, artinya dari kelima sifat ini itu mustahil ada pada makhluk. Itu lebih enak kan? Ya. Jadi gitu. Jadi bukan dimaknai berbeda-beda. Kalau salbiahnya kidam itu harus hadis, gitu kan? Salbiahnya kidam itu hadis, gitu. Terus kudrom nanti salbiah yang berbeda lagi enggak. Tapi memaknai salbiah itu adalah dengan cara sifat salbiah itu menolak sifatnya makhluk yang disandarkan pada Tuhan. Karena sifat salbiah itu mustahil ada pada makhluk, gitu loh maksudnya. Masuk akal nggak kalau makhluk kita umpamanya, kita ini kidam, masuk akal nggak? Nah, itu aja. Masuk akal nggak kalau kita itu mukhalafatul hawadis? Masuk akal nggak kalau kita itu qiyamu binafsihi? Qiyamu binafsihi saja, apa maknanya? Diri sendiri. Maksudnya apa berdiri sendiri? Allah berdiri. Enggak.